Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Elvira Ricardis Bini, NPM 33180061. Di sini saya akan mempresentasikan dari ketiga jurnal ini. Jadi, jurnal yang pertama berjudul Regenerasi Pepaya Melalui Kultur in Vitro. Langsung saja ke slide kedua. Nah, di sini bisa diperhatikan gambar pepaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pepaya atau ilmiahnya Cerica papaea L. Jadi, pepaya atau Cerica papaea L merupakan buah yang banyak dikonsumsi dan termasuk buah klimakterik, di mana buah cepat masak setelah dipanen. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman secara in vitro. Yang pertama, spesies tanaman atau jenis tanamannya. Yang kedua, tekanan osmotik pada medium atau konsentrasi sukrosa. Yang ketiga, intensitas cahaya. Yang keempat, konsentrasi zat pengatur tumbuh atau ZPT pada medium. Nah, di sini bahan penelitian yang digunakan sebagai eksplan untuk induksi kalus embriogenik adalah embrio muda dari biji pepaya muda varietas burung. Nah, aklimatisasi tanaman di rumah kaca media yang digunakan untuk aklimatisasi dicampur dengan perbandingan 1:1 pada 4 perlakuan media, yaitu yang pertama atau yang ke-1 arang sekam dan kompos, yang kedua tanah, arang sekam dan kompos, yang ketiga tanah dan pasir, yang keempat atau yang terakhir tanah, pasir dan kompos. Nah, bisa diperhatikan ini adalah induksi kalus embriogenik. Nah, jadi gambar A ini adalah biji pepaya muda atau sumber eksplan embrio muda. Yang B ini adalah kalus embriogenik. Nah, gambar yang C ini kalus non embriogenik. Lanjut, jadi D ini adalah kalus yang membentuk tunas. Nah, bisa dilihat gambar D ini kalusnya muncul tunas kecil. Dan E itu perakaran tunas in vitro. F tunas in vitro yang berakar sempurna atau yang sudah lengkap. Dan G di sini adalah aklimatisasi tanaman dengan sungkup plastik. Nah, ini tanaman dalam polybag lalu dibungkus lagi dengan plastik bening. Nah, jadi selanjutnya H ini tentang tanaman di media aklimatisasi. Nah, ini tanaman di media aklimatisasi itu dalam polybag. Yang terakhir itu atau I adalah tanaman hasil aklimatisasi di rumah kaca. Nah, ini. Oke, ini adalah kesimpulan mengenai regenerasi pepaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal kedua tentang multiplikasi tunas tanaman melinjo melalui kultur in vitro. Oke, jadi bisa dilihat ini gambar-gambar melinjo, ini biji melinjo, ini daun, batang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tanaman melinjo atau Genetum Ginemon L. Baik, jadi tanaman melinjo atau Genetum Ginemon L merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak digemari masyarakat. Bagian yang dimakan adalah daun muda, bunga dan buah muda. Buah yang sudah tua dimanfaatkan untuk makanan kecil berupa rebusan, keripik atau emping melinjo. Nah, perbanyakan tanaman melinjo melalui biji mempunyai beberapa kelemahan, antara lain untuk berproduksi memerlukan waktu yang lama. Tanaman hasil perkecambahan biji dapat berbeda sifatnya. Dengan pohon induk, melinjo merupakan tanaman berumah dua, ada yang hermafrodit atau berkelamin ganda seperti kelamin jantan dan betina dalam satu induk, sehingga bibit yang diperoleh sulit ditentukan jenis kelaminnya. Untuk perkecambahan biji memerlukan waktu yang lama, yaitu 4-12 bulan. Nah, jadi bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian jurnal tersebut yaitu sebagai eksplan digunakan tunas yang telah steril menurut hasil penelitian tahun 2000, yaitu eksplan kemudian dikulturkan pada berbagai media dasar yang mengandung vitamin, sukrosa, dan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Nah, apabila daya regenerasi pembentukan tunas dapat terjadi dengan cepat, maka tunas terminal di subkultur kembali pada formulasi media yang memberikan hasil terbaik pada penelitian sebelumnya. Nah, pengamatan dilakukan terhadap tinggi tunas, jumlah tunas in vitro, jumlah daun, dan keadaan kultur secara visual.
Baik, selanjutnya tunas in vitro dari penelitian tahun 2000 yang dikulturkan kembali pada media multiplikasi umumnya dapat tumbuh baik, hanya responnya berbeda tergantung perlakuan formulasi media. Nah, pada media Anderson dengan pemberian BA dan tidiajuron umumnya hasilnya lebih baik dibandingkan dengan media WPM. Nah, ini adalah kesimpulan dari multiplikasi melinjo. Nah, yang pertama itu media terbaik untuk pertumbuhan tunas tanaman melinjo adalah media dasar Anderson yang diberi BA 0,5 mg kombinasi dengan tidiajuron 0,1 mg L. Media tersebut lebih efektif untuk memacu pertunasan karena panjang dan jumlah tunas paling tinggi serta jumlah daun paling banyak. Yang kedua, media dasar WPM yang diberi BA dan tidiajuron memberikan hasil tidak sebaik media dasar Anderson. Baik, jadi media yang terbaik itu adalah media dasar Anderson dengan dikombinasi dengan tidiajuron. Nah, itu jumlah tunas paling tinggi serta jumlah daun yang paling banyak. Oke, baik. Itu adalah penjelasan saya mengenai jurnal kedua, yaitu mengenai multiplikasi tunas tanaman melinjo. Kita masuk pada jurnal terakhir, yaitu perkembangan teknik aklimatisasi tanaman kedelai hasil regenerasi kultur in vitro, yaitu bisa dilihat ini adalah gambar kacang kedelai. Nah, untuk itu di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang kedelai atau nama ilmiahnya Glycine max. Nah, jadi kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Nah, aklimatisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian yang melibatkan kultur in vitro. Namun, pada beberapa jenis tanaman lain seperti kedelai, aklimatisasi menghadapi kendala yang serius. Nah, bisa dilihat ini adalah perkembangan aklimatisasi tanaman kedelai. Gambarnya. Baik, jadi ini adalah gambar yang pertama itu bibit kultur hasil regenerasi in vitro. Nah, ini gambar kedua itu adalah tanaman umur 2 minggu setelah diaklimatisasi itu dalam aqua ini. Dan yang ketiga itu tanaman putatif transgenik TO tahan penggerak polong. Nah, jadi gambar terakhir atau keempat adalah tanaman monstragenik hasil kultur in vitro. Nah, ini tanamannya subur. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi aklimatisasi, yaitu ada 5. Yang pertama itu ukuran bibit, yang kedua akar, yang ketiga media, yang keempat kelembapan udara, yang kelima infeksi penyakit. Nah, jadi kesimpulan dari aklimatisasi tanaman kedelai hasil regenerasi kultur in vitro, yaitu aklimatisasi tanaman kedelai hasil kultur in vitro dipengaruhi antara lain oleh ukuran bibit, perakaran, media, kelembapan udara, dan serangan hama penyakit. Nah, aklimatisasi tanaman kedelai hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain figur tanaman bibit kultur, yaitu tinggi tanaman dan jumlah akar, serta sterilisasi lingkungan, termasuk media tanam dan komposisinya. Perlakuan yang tepat pada fase pra atau pasca atau sebelum atau sesudah transplantasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan aklimatisasi. Oke, baik, ini sekian dari saya presentasi dari ketiga jurnal tersebut mengenai regenerasi pepaya, multiplikasi melinjo, dan aklimatisasi kedelai.